Kongres ketiga mahasiswa UIN Suska Riau kembali tidak kondusif. Sejumlah peserta kongres meminta pimpinan sidang untuk membubarkan kongres. Berikut cuplikan laporan yang berhasil kami rangkum di lapangan. Oke, saya tidak bermasalah itu lagi ya. Oke, silakan. Oke. Mari tunjukkan Anda yang paling. Melihat kondisi BLM pada hari ini jelas, sepertinya ada kong-kali-kong antara kelompok tertentu yang tidak menginginkan sekian orang menang. Kemudian yang kedua, kita melihat pada hari ini prosedural BLM dalam memilih ketua sudah cacat. Yang pertama jelas alasan bahwa tidak semua HMJ, BEM, dan BLM tersentuh undangan oleh panitia. Yang kedua terlihat bahwa pimpinan sidang itu sudah di-setel oleh oknum tertentu untuk berpihak kepada salah seorang calon. Dan yang paling miris sekali bahwa pada hari ini jelas salah satu kandidat dari ketua BLM itu sudah memainkan politik praktisnya tersentuh pada salah satu beberapa oknum tertentu. Jadi kita bisa lihat pada hari ini bahwa UIN Suska baik eksekutif maupun legislatif sudah cacat. Jadi maka dengan seperti itu mahasiswa akan ke depan kita akan nampak arahnya, akan mundur dari nilai-nilai kemasuan itu, mungkin seperti itu. Jadi mengapa strategi itu kita lakukan? Karena yang pertama kita melihat bahwa mereka dari awal-awal sudah memainkan peranan mereka yang memegang sistem, tidak mengundang kawan-kawan kita semua. Yang kedua jelas-jelas pleno itu 2 kemarin itu belum disahkan, kok tiba-tiba sudah dilantik deh. Jadi sehingga ini memang tidak bisa lagi kita dengan forum-forum etika yang betul, sehingga kita harus bertindak ya tegas terhadap mereka ini sampai kita frontal lah kan. Betul. Dan ternyata itu pun tidak dinilai oleh pimpinan sidang yang tidak aspiratif seperti itu, Bang. Iya. Kan sering tertunda karena memang kongres 2 kali kita laksanakan, suasana tidak kondusif dan kita berkoordinasi dengan pimpinan rektorat. Ya, mau tidak mau kita untuk mengkondisifkan agenda kongres ya kita pending. Kemarin kongres pertama kita buat di PKM, kemudian yang kedua di rektorat. Jadi untuk mengkondisifkan saja. Secara aturan tidak ada mengatur pelantikan itu harus selesai kongres dulu. Jadi gini, pemira itu kan outputnya itu adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Nah itu diplenokan di KPRM, kemudian amanat dari kongres itu adalah mengesahkan saja. Jadi saya rasa kalau peserta kongres dan kongres itu tidak menghendaki disahkannya presiden wakil presiden hasil pemira itu, bahkan itu sebuah hal yang zolim menurut saya. Jadi memang kita sudah koordinasi ke pihak rektorat. Pasca terpilihnya Saidan dan Wahyu itu di bulan April, itu kan agak lama tuh. Mereka sudah mengajukan, tetapi masih tetap menunggu hasil kongres. Tetapi dari pihak pimpinan itu sudah SK-nya sudah selesai. Kalau SK sudah selesai, mau tidak mau ya tinggal dilantik saja kan. Apa dasarnya? Padahal sudah tertera dalam konsideran Kongres Mahasiswa ketiga bahwa suatu amanah BEM UIN Suska yang terpilih 2011-2012 sudah menjalankan amanahnya. Dalam arti ini masalah yang sangat signifikan saya pikir, karena LPJ itu menyangkut segala keuangan, kegiatan, laporan masa kepengurusannya, sehingga harus dilaporkan. Jadi apa dasarnya Ketua BLM menyatakan bahwa apabila WO, jadi tidak ada LPJ dari periode BEM yang lama. Teman-teman di sini bukan menginginkan masalah ditolak atau menolak, kita rapikan bersama-sama. Mengapa itu bisa terjadi? Misalnya masalah administrasi atau kwitansi, itu kan bisa diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Nyatanya Kongres Mahasiswa yang ketiga tidak ada pembahasan LPJ BEM. Jadi amanah yang dilaksanakan tidak dipertanggungjawabkan. Kita di sini sama-sama meluruskan. Siap? Dan statement dari orang-orang saya tadi menyatakan bahwa
mereka ingin memperlama kongres. Tidak ada yang ingin memperlama kongres. Kami ingin merapikan kongres yang ketiga ini biar jadi pencerdasan bagi mahasiswa lain. Dan masalah kepanitiaan, masih banyaknya teman-teman dari HMJ selingkungan Unisuska di fakultas yang belum mendapat surat rekomendasi. Kita ingin menyatakan kita transparan di sini. Misalnya memang ada, ya dibuktikan silahkan oleh ketua panitia. Namun nyatanya di kongres ini tidak ada di sana. Niat-niat yang baik belum tentu ditanggapi baik oleh orang-orang yang kita ada menelpon ketua HMJ kan, dan ketua HMJ juga mengakui. Nah, kelemahannya ternyata ketua HMJ tidak berkoordinasi dengan anggotanya sehingga anggota tidak tahu. Nah, mengenai sosialisasi, kalau ada kawan-kawan bicara tidak tahu, kita ada menyampaikan ke gubernur fakultas, surat itu sudah sampai semuanya, kemudian kita buat spanduk. Nah, itu media sosialisasi kita. Nah, saya kira itu cukup, Pak. Sebagai aktivis harusnya itu kan masalah kecil tidak dipermasalahkan kan. Nah, seharusnya sebagai aktivis mahasiswa kalangan intelektual, seharusnya kita mengedepankan argumen, bukan mengedepankan otot. Nah, terlepas siapapun orangnya, kita tidak melihat siapa orangnya. Tapi ketika dia mengedepankan otot untuk menyelesaikan masalah, itu bukan ciri khas mahasiswa.